Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu strategi planning. Strategi planning adalah bagaimana sebuah operasi bisa mengatur dan mengubah kapasitas keseluruhannya untuk mencapai tingkat output potensial tertentu. Tentunya ini untuk memenuhi permintaan pasar. Strategi ini sangat krusial karena ketidakseimbangan kapasitas dapat berdampak fatal. Kelebihan kapasitas akan menyiapkan sumber daya dan meningkatkan biaya, sementara kekurangan kapasitas akan membatasi kemampuan operasi untuk melayani pelanggan dan menghasilkan pendapatan. Keputusan utama dalam strategi ini mencakup penentuan skala operasi secara keseluruhan, jumlah dan ukuran lokasi, serta waktu dan besaran perubahan kapasitas. Apakah akan mendahului permintaan, mengikuti permintaan, atau menggunakan persediaan untuk meratakan fluktuasi. Dengan merekonsiliasi antara persyaratan pasar dan kemampuan sumber daya operasi, strategi kapasitas bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja, biaya, kecepatan, dan fleksibilitas perusahaan dalam jangka panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi menentukan kapasitas operasi. Jadi menentukan kapasitas itu bukan sekedar menebak angka, melainkan keputusan strategis yang dipengaruhi oleh pasar dan sumber daya internal. Berikut ini saya akan menjelaskan 3 faktor utama yang mempengaruhinya. Yang pertama ada peramalan permintaan atau forecast demand. Semua titik awal dari setiap keputusan itu adalah kapasitas dan estimasi jumlah permintaan di masa depan. Logika sederhananya, kalau misalnya kita tahu berapa banyak pelanggan yang datang, maka kita tahu berapa banyak ruang atau staf yang harus disiapkan. Contohnya itu, jika sebuah resort itu diperkirakan akan kedatangan 500 tamu per malam, maka akan membangun hotel dengan 500 kamar adalah langkah awal yang logis. Lalu untuk contoh lainnya, kalau misalnya dalam konteks call center, jadi kita hitung secara sistematis. Jika ada 500.000 panggilan pelanggan per minggu, dan satu operator itu bisa menangani satu panggilan setiap 3 menit, maka satu operator itu bekerja selama 40 jam per minggu, yaitu 40 dikali 60 sama dengan 2400 menit. Kapasitas operatornya itu 2400 dibagi 3, maka akan menghasilkan 800 panggilan per minggu. Kebutuhan stafnya itu 500.000 dibagi 800, maka itu akan menghasilkan 625 operator. Namun kenyataannya jarang sekali perusahaan itu membangun kapasitas yang persis sama dengan ramalan permintaan karena adanya faktor-faktor seperti ini. Lalu yang kedua, ada ketidakpastian permintaan atau uncertainty of demand. Jadi ramalannya itu hanyalah perkiraan. Ketidakpastian inilah yang membuat keputusan itu menjadi sulit. Ada risiko yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah kelebihan kapasitas atau oversupply. Jika permintaan ternyata lebih rendah dari perkiraan, perusahaan akan menderita kerugian finansial karena aset, seperti gedung atau mesin yang tidak terpakai secara optimal. Lalu ada kekurangan kapasitas atau undersupply. Jika permintaan melonjak tapi kita tidak siap, konsumen itu akan lari ke kompetitor. Di pasar yang baru tumbuh, kehilangan pelanggan di awal bisa berarti kehilangan pangsa pasar untuk selamanya. Lalu yang ketiga itu ada strategi kelangkaan atau scarcity. Uniknya, beberapa bisnis sengaja membatasi kapasitas untuk menciptakan kesan eksklusif dan meningkatkan nilai merek, seperti restoran fine dining yang selalu penuh. Tapi ini hanya berhasil jika tidak banyak pesaing yang menawarkan hal serupa. Lalu yang ketiga, ada perubahan permintaan antara jangka pendek atau jangka panjang. Operasi itu harus memutuskan apakah mereka itu membangun kapasitas untuk melayani lonjakan permintaan sesaat atau hanya untuk level permintaan yang stabil dalam jangka panjang. Nah, dilema ini tuh berkaitan dengan economic of scale, yaitu untuk apakah membangun fasilitas besar sekaligus lebih murah daripada mencicil, atau fleksibilitas, yaitu seberapa mudah perusahaan menambah atau mengurangi kapasitas jika pasar itu berubah secara tiba-tiba. Oke, terima kasih untuk melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang availability of capital. Nah, pada bagian ini itu dijelaskan bahwa ketersediaan modal itu menjadi faktor penting dalam menentukan apakah perusahaan itu dapat meningkatkan kapasitas produksi atau tidak. Nah, walaupun suatu perusahaan itu memiliki produk yang sangat diminati dan juga peluang pasar yang sangat tinggi, perusahaan itu tetap harus mempertimbangkan kemampuan finansialnya. Untuk meningkatkan kapasitas produk,
kapasitas produksi, perusahaan itu membutuhkan tambahan sumber daya seperti mesin, tenaga kerja, dan fasilitas produksi yang memerlukan biaya besar. Nah, jika perusahaan itu tidak memiliki modal yang cukup dan tidak ingin mengambil risiko keuangan, maka perusahaan itu biasanya memilih untuk menambahkan kapasitas secara bertahap. Nah, namun keputusan ini juga memiliki resiko, yaitu memberikan kesempatan bagi pesaing untuk masuk ke pasar karena ada delay-nya. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan tentang break even dan struktur biaya kapasitas. Selanjutnya adalah hubungan antara kapasitas produksi, biaya, dan keuntungan. Yang dimana ketika perusahaan itu menambahkan kapasitas produksi, mereka akan menambahkan biaya tetap seperti membeli mesin atau fasilitas produksi. Selain itu, juga ada biaya variabel yang meningkat seiring dengan jumlah produksi. Jika kapasitas ditambahkan tetapi digunakan secara optimal, maka biaya total bisa lebih besar dibanding pendapatan. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan tuh bisa mengalami kerugian. Oleh karena itu, terkadang perusahaan tuh memilih memproduksi lebih rendah dari permintaan pasar agar tetap berada pada kondisi yang menguntungkan. Terus yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang economy of scale, yang dimana economy of scale ini kondisi ketika biaya rata-rata per unit menjadi lebih rendah karena volume produksi meningkat. Hal ini terjadi karena biaya tetap tuh dapat dibagi ke lebih banyak produk. Dengan kata lain, semakin banyak produk yang dihasilkan, maka biaya per unit akan menjadi lebih murah. Namun biaya produksi justru lebih meningkat, dan melewati kapasitas optimal bisa terjadi yang namanya tuh diseconomy of scale, yang dimana pada kondisi ini biaya justru meningkat karena proses operasional yang menjadi lebih kompleks dan kurang efisien. Oke, selanjutnya adalah the number and size of site. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya perusahaan itu harus menentukan jumlah dan ukuran lokasi distribusi yang paling efektif dalam melayani pasar. Jadi keputusan ini tuh biasanya melibatkan trade-off antara efisiensi biaya operasional dan tingkatan layanan pada pelanggan. Jadi terdapat contoh kasus di sini. Di dalam buku dijelaskan di Eropa itu menunjukkan dua alternatif strategi. Yang pertama ada memusatkan operasi pada satu depot besar. Ini memberikan economic of scale sehingga biaya operasional itu lebih rendah, namun jarak pengiriman itu menjadi lebih jauh sehingga transportasi biayanya itu meningkat. Yang kedua ada menggunakan beberapa depot yang lebih kecil. Jadi di sini itu biaya operasional itu meningkat karena harus mengelola lebih banyak fasilitas, namun biaya transportasi menurun karena lokasi lebih dekat dengan pelanggan. Jadi di situ ada dua perbedaan dari alternatif yang dari sebuah studi kasus. Di sini disimpulkan bahwasanya disimulasikan pada kasus ini menunjukkan bahwa satu depot besar itu dapat menghemat biaya hingga kurang lebih $9 juta per tahun, tetapi waktu pengiriman rata-rata itu meningkat menjadi 7 hari. Sebaliknya dengan depot kecil yang tadi pilihan kedua itu meningkatkan biaya sekitar 9,3 juta, namun dengan waktu pengiriman yang hanya 2,5 hari. Cukup. Oke, kali ini saya bakal membahas mengenai perubahan kapasitas. Jadi perusahaan itu memiliki langkah dalam menyesuaikan tingkat output maksimalnya agar sejalan dengan fluktuasi permintaan pasar. Nah, pada sini penyesuaian ini sangat krusial untuk menghindari dua risiko utama, yaitu kekurangan kapasitas yang bisa membuat pelanggan lari ke kompetitor atau kelebihan kapasitas yang memicu pembengkakan biaya operasional karena fasilitas menganggur. Jadi secara umum perusahaan itu memiliki program dalam melakukan sebuah perubahan melalui 3 strategi, yaitu pertama leading, lagging, dan tracking. Jadi inti dari perubahan ini, kapasitas ini adalah mencari titik keseimbangan paling efisien antara nilai investasi, fasilitas, dan potensi pendapatan yang bisa diraih. Deficit of capacity dalam mata kuliah strategi operasi adalah keputusan perusahaan mengenai di mana fasilitas produksi atau layanan akan ditempatkan dan beberapa besar kapasitas yang harus disediakan di lokasi tersebut. Keputusan ini penting karena dapat mempengaruhi biaya operasional, kelancaran distribusi, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Jika perusahaan memilih lokasi yang tepat dan kapasitas yang sesuai,
maka proses produksi dan distribusi akan menjadi lebih efisien. Dalam menentukan location of capacity, perusahaan biasanya mempertimbangkan beberapa faktor seperti kedekatan dengan pasar, ketersediaan bahan baku, biaya tenaga kerja, infrastruktur transportasi, serta kebijakan pemerintah di suatu daerah.